karena kebaikan hati. Orang terkaya memberikan $50 pada anak laki-laki yang berjualan di pinggir jalan sebagai investasi. Namun justru karena kebaikan itu, 15 tahun kemudian saat perusahaannya menghadapi krisis besar, anak laki-laki itulah yang datang membantunya. Hari itu orang terkaya baru saja turun dari mobil. Dia tertarik pada papan iklan di depan anak laki-laki itu. Lalu dia mendekat dengan rasa penasaran dan bertanya. Setelah mendengar bahwa si anak ingin menghasilkan uang dengan membantu orang memperbaiki ponsel dan perangkat keras, orang terkaya pun langsung bertanya berapa biayanya. Namun setelah mendengar harganya $80, dia pura-pura merasa terlalu mahal dan hendak pergi. Saat itu anak laki-laki memanggilnya. Dia berkata bahwa dia telah keliling 6 pasar grosir demi cari suku cadang. Dan jika dihitung-hitung, $80 sudah harga termurah di pasaran. Sekarang dia sudah punya $30 sendiri. Dia hanya butuh $50 lagi. Dan jika diberi, orang terkaya itu akan menjadi mitranya. Melihat sorot mata anak itu yang penuh keyakinan, orang terkaya langsung mengeluarkan $50. Namun dia pun mengajukan 3 syarat. Dalam 2 hari, anak itu harus mengembalikan uang pokok dan bunga. Selain itu, dia juga harus memperlihatkan hasil kerja selama 2 hari ini. Anak laki-laki itu langsung menyanggupi. 2 hari pun berlalu dengan cepat. Di atas kotak peralatan, sudah penuh dengan ponsel pelanggan yang menunggu diperbaiki. Dan anak itu pun menunggu orang terkaya datang untuk memeriksa hasilnya. Di tangannya, dia menggenggam erat $51 untuk dikembalikan. Namun seharian penuh menunggu di pinggir jalan. Dia tak juga melihat orang terkaya itu muncul. Akhirnya dia menggertakkan gigi dan bersumpah. Suatu hari nanti dia pasti akan menemukannya kembali. 15 tahun pun berlalu. Orang yang dulunya terkaya kini menghadapi tuntutan dari para pekerja. Pekerja mengepung kantor untuk menagih gaji. Di kantor, dia marah dan bertanya ke sekretaris, kemana perginya dana operasional perusahaan. Saat itu juga ketiga anak angkatnya masuk ke kantor. Mereka langsung menuntut agar dia menyerahkan saham perusahaan. Kalau tidak maka perusahaan akan bangkrut. Barulah saat itu dia sadar. 3 anak yang dulu diadopsi dengan niat baik, ternyata semua tidak punya hati nurani. Namun penyesalan sudah terlambat. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari rumah sakit. Ibunya didiagnosis kanker stadium akhir. Biaya operasi sebesar $5 juta. Namun saat ini saldo perusahaan benar-benar kosong. Meski diambang krisis, dia tetap tidak melarikan diri. Dia meminta sekretaris mendorong kursi rodanya ke bawah. Begitu muncul, dia langsung dilempari botol oleh para pekerja yang marah. Melihat emosi para pekerja memuncak, dia langsung berlutut di depan mereka, membungkuk meminta maaf. Dia berjanji akan membayar gaji mereka walau harus kehilangan segalanya. Dia hanya memohon sedikit waktu. Keikhlasannya itu pun menyentuh hati para pekerja. Mereka perlahan membubarkan diri dengan tertib. Setelah itu, dia langsung memerintahkan sekretaris menjual semua aset miliknya dan melihat bisa terkumpul berapa. Kemudian dia bergegas ke rumah sakit menemui ibunya untuk meminjam uang. Setelah mendengar kondisi perusahaannya, ibunya langsung setuju tanpa ragu. Dia bahkan berkata, di usia setua ini, berobat atau tidak penting lagi. Yang paling penting adalah gaji para pekerja. Kata-kata itu membuat orang terkaya merasa sangat bersalah. Saat itu sekretaris menelpon, mengabarkan bahwa setelah semua aset dijual, masih kurang $6 juta. Saat itu juga, dia teringat teman lama yang pernah dia bantu. Dengan penuh harapan, dia pun pergi mencarinya. Namun yang menyambutnya, hanyalah hinaan yang dingin dan kejam dari teman lamanya.